teman-teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak ngelihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja, mohon maaf, dan kelompok yang itu-itu aja, dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih, nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini, kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar, bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget, apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah, nyoretin orang pakai X warna merah itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama, kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu kan ya. Artinya mungkin dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa, seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang ya udah, teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima alhamdulillah. Ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin antum sudah melihat Felix Xiao mengangkat bicara berkaitan dengan blunder yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat berkaitan dengan video-video yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar beberapa episode. Dan di sini jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi sudah melihat dan memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao berkaitan dengan pembelaannya kepada Ustadz Adi Hidayat, dan ana akan memberikan beberapa catatan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Felix Xiao. Yang pertama, Felix Xiao di sini seolah-olah ingin mengatakan kepada kita semuanya, orang yang selama ini banyak mengkritik, kemudian banyak menasehati, kemudian banyak menyampaikan kesalahan-kesalahan ustadz-ustadz yang lainnya atau firqah-firqah yang lainnya, telah dan temukan adalah Salafi Wahabi. Jadi itu terus kelompok-kelompoknya. Masya Allah jamaah rahmatullah, andaikan bukan ustadz-ustadz salafi yang sering mengkanter, mengkritik penyampaian-penyampaian yang bermasalah dari ustadz-ustadz tertentu, dari dai-dai tertentu atau firqah-firqah tertentu, maka sudah lama agama ini rusak jamaah rahmatullah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allahu bi amri hatta ya'ti yaumul qiyamah. Tidak akan pernah hilang dari umatku ini sekelompok manusia yang akan senantiasa berada di atas al-haq atau kebenaran, dan mereka tidak pernah berkecil hati dengan orang yang senantiasa merendahkan mereka sampai datang urusan Allah, yaitu Allah memenangkan mereka atau sampai datangnya hari kiamat kelak. Maka hadis Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwa ketika banyaknya kesesatan, maraknya ajaran-ajaran sempalan, maka di sana akan tetap ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan manusia, mengingkari keburukan, kejelekan, kesesatan tersebut, dan akan senantiasa menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat. Ya meskipun orang-orang semacam Felix Xiao ini, ya mungkin saya katakan orang ini adalah ruwaibithah, orang bodoh yang tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya terlepas daripada orang banyak menyanjungnya, orang banyak kemudian menyenanginya, saya ingin katakan orang dikatakan diri mereka seorang ustadz itu tidak gampang. Dikatakan seorang dai, seorang penceramah itu tidak gampang. Dia harus memenuhi syarat standar yang minimal. Dia harus paham bahasa Arab, baca kitab, kemudian memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau orang hanya sekedar pandai berbicara, berotorika, kemudian lihai ke sana kemari, memainkan perkataan, maka ini bukan orang penceramah, tetapi pembual. Mereka yang ingin menjadikan manusia itu syubhat di kepala mereka. Jadi selalu mereka menuduh Salafi Wahabi
Wahabi itu adalah orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain, orang yang sibuk dengan mengkritik orang lain, orang yang senang menjatuhkan kehormatan orang lain. Na'udzubillah. Maka ini adalah merupakan di antara perkataan syaitan dari kalangan manusia yang ingin merendahkan, menyudutkan orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan kebenaran. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, pembelaan Felix Saw ini sebenarnya tidak ada kekuatan dasar ilmiahnya. Karena kenapa? Cenderung kepada menyampaikan sesuatu menurut perasaannya. Agama ini, bro, bukan agama perasaan. Agama ini berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan Felix Saw, saya katakan dia adalah Ruwaibidah. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab dia tidak mengetahui substansi blunder yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat ini sangat besar, sangat fatal. Di antaranya menyamakan Yohanes dengan Quran surah Maryam. Kemudian dia mengatakan mirip ya, hampir sama ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bukankah Nabi SAW ketika Umar membawa kitab orang non-Muslim, kitabnya orang Nasara, maka beliau kemudian marah besar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dalam perkara ini kita menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala, membela haknya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi antum Felix Saw, sebelum membela haknya manusia, membela haknya orang lain, maka belalah dahulu haknya Allah Jalla Jalaluhu. Belalah haknya dulu Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ente kemudian membawa bahwasanya Salafi Wahabi ini tidak ada etika, kemudian tidak ada etika ketika mengkritik seseorang, kita katakan apakah Adi Hidayat beretika? Ketika dia sudah salah, dia keliru, dia tidak mau menerima kebenaran, dia kemudian bahkan merendahkan orang-orang yang menegur mereka, menegurnya, apakah ini bukan etika yang baik ketika seseorang itu beragama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena jamaah rahmatullah, jangan pernah kemudian kita tertipu dengan orang yang selalu berbicara tentang etika, berbicara tentang adab. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak beretika dan beradab dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa orang salah, masa orang keliru itu dibela? Yang seolah-olah dia membelanya dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan membawa etika dan adab. Mana etika dan adab orang ketika dia seorang dai besar, dia dai kondang, dia terkenal, dia memiliki fans yang banyak, dia terdiam 1000 bahasa ketika ada non-muslim mengatakan Allah punya anak. Mana pembelaan seorang muslim? Mana etikanya dia kepada Allah Jalla Jalaluhu? Bagaimana dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika haknya Allah direndahkan di depan manusia? Dan dia kasih hadiah. Ya, dia kasih hadiah kepada orang yang mengatakan Allah dengan kasih sayangnya Allah kemudian mengutus anak satu-satunya anaknya yang dia sayangi, dia cintai kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya. Mana etika adab yang baik dari seorang Ustaz Adi Hidayat kemudian dia membela haknya Allah Jalla Jalaluhu? Apakah kemudian ente berbicara etika adab kemudian merendahkan adab etika kepada Allah Jalla Jalaluhu? Salah mas bro. Inilah pentingnya kita kemudian memahami faqih dalam melihat permasalahan yang ada. Taruhlah kita misalnya mungkin ada di antara ikhwan ataupun akhwat yang keliru dan salah terjatuh mengkritik, menasihati Ustaz Adi Hidayat. Tapi permasalahannya sekarang, apakah antum sudah berbicara di depannya Adi Hidayat bahwasanya antum Ustaz etika dan adabnya antum kepada Allah ini tidak bagus. Ketika dibacakan Yohanes kepada antum, kemudian antum mengatakan mirip ya dengan surah Maryam, kemudian setelah itu antum kasih lagi orang yang mengatakan Allah punya anak, hadiah. Ya, hadiah. Saya kalau saya tidak salah itu 1 juta diberikan hadiah kepada non-muslim itu. Apakah ini beretika beradab wahai Felix Saw? Kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada manusia ente berbicara etika dan adab. Kenapa kepada Allah Jalla Jalaluhu ente tidak berbicara etika dan beradab? Nah, inilah jamaah rahmatullah. Kemudian yang kedua, substansi pembahasan yang dibahas oleh Adi Hidayat ini sangat besar, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ayat-ayat yang sangat keras, yang sangat Allah Jalla Jalaluhu mengingkari, pengingkaran yang sangat besar, yang sangat luar biasa dalam Quranul Karim kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu sangat murka dengan perkataan tersebut, yang kemudian ente datang dengan mengatakan seolah-olah kesalahan Ustaz Adi Hidayat itu adalah kesalahan yang bukan kesalahan yang besar, bukan kesalahan yang urgent, kesalahan yang bisa dimaafkan, yang bisa ditolerir. Tidak. Sampai orang itu bersifat dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apatah lagi kalau kita melihat klarifikasi Ustaz Adi Hidayat ini, tidak ada permohonan maaf, tidak ada kata-kata saya istighfar, saya merujuk, saya meninggalkan apa yang saya lakukan dan saya bertobat kepada Allah. Ini tidak ada sama sekali. Dan ente datang membelanya, Allah musta'an, Allahu akbar. Ini adalah merupakan di antara at-tujur ala ashkaliha taqwa. Orang-orang dai-dai syubhat ini akan senantiasa bersama, ya, beriringan bersama sebagaimana apa yang ada dalam kepala mereka, dalam hati mereka, sejenis mereka, maka mereka akan sama-sama dalam memberikan syubhat kepada umat manusia. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, sayati 'ala nasi zanawatu khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'amma
Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, wahai kaum muslimin, hati-hati. Kata Nabi SAW mengatakan akan datang satu zaman di mana zaman ini penuh dengan kedustaan, ya? Penuh dengan kedustaan, kebohongan, kepalsuan. Yusaddiqu fiha al-kadhib, di mana pada saat itu orang-orang membenarkan pendusta dan mendustakan orang-orang yang berkata benar. Masya Allah, zaman rahmatullah. Kemudian amanah diberikan kepada pengkhianat dan orang-orang mengkhianati orang yang terpercaya. Dan pada saat itu banyak orang-orang Ruwaibidah yang bermunculan di tengah-tengah manusia. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa kayak Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, rajul tafih, orang yang bodoh tetapi berbicara dalam permasalahan yang besar. Ini adalah merupakan fitnah yang kita hadapi dewasa ini. Banyaknya orang jujur tetapi didustakan. Ya, sebagaimana antum banyak melihat bagaimana dakwah tauhid didustakan, dakwah sunnah didustakan, dakwah ketaatan didustakan, sementara dakwah kesyirikan dibenarkan, dakwah bid'ah dibenarkan, dakwah maksiat dibenarkan. Ya, seperti keadaannya Felix ini. Dan ketika kita mengkritik Adi Hidayat tentang kesalahan, blunder yang dia lakukan, maka dia pun seolah-olah ingin membuyarkan, ingin menyamarkan, memberikan syubhat di kepala manusia bahwasanya Adi Hidayat itu enggak salah. Tidak ada kesalahan yang taruhlah dia salah, tetapi Anda juga salah dengan mengkritik. Beda, bro. Ini harus dipahami Felix. Ketika mungkin ada orang yang merendahkan, mengkritik Adi Hidayat dengan dia merendahkan Allah Jalla Jalaluhu, kemuliaan Allah, yang mana di sini dosanya paling besar? Nah, ini orang tidak paham ini. Bagaimana dia melihat kefaqihan, dia melihat bahwasanya ada dua hukum yang muncul, tetapi dia harus melihat hukum yang paling besar. Ketika orang mengkritik Adi Hidayat, taruhlah mungkin dia mengkritik dengan keliru, dengan gulu berlebihan, dengan apa yang dia lakukan, maka dia menimbang dan melihat ternyata yang merendahkan haknya Allah Jalla Jalaluhu adalah merupakan di antara kekufuran kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, walaupun secara tidak langsung Ustaz Adi Hidayat ingin mengatakan Allah itu punya anak, tetapi apa yang dia lakukan bisa seolah-olah sebagai pembenaran apa yang disebutkan oleh Yohanes, Injil Yohanes yang disebutkan oleh non-Muslim. Ini besar sekali dampaknya zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu. Baik, maka hati-hati datang orang yang mendustakan, ya, membenarkan orang yang berdusta dan mendustakan orang yang benar, kemudian mengamanahkan amanah kepada orang yang berkhianat dan mengkhianati orang yang berbuat amanah. Kemudian mereka berbicara masalah besar, tetapi tong kosong, omong-omong saja. Ya, kalau antum ingin melihat bagaimana orang-orang Ikhwanul Muslim dan Felix ini, antum kalau kita ingin melihat keadaannya, akidahnya tidak jelas, manhajnya juga tidak jelas, kesana kemari bicara masalah agama, tapi dia tidak paham apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana konsekuensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana wala dan bara. Kalau antum lihat Felix ini, ya subhanallah, keadaannya liar kesana kemari beragama, berbicara tentang agama kesana kemari. Ya, seolah-olah agama yang dia bawa adalah versi Felix. Alhamdulillah, berbicara tentang ini tentang itu, tapi tidak memiliki kapasitas berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya orang seperti ini, pembawa syubhat. Oleh karena zaman Allah Jalla Jalaluhu, ya, meskipun jangankan satu Felix Shaw, 1000 Felix Shaw yang kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Adi Hidayat, membela kedudukan Adi Hidayat, maka sama sekali tidak berpengaruh tentang kebenaran itu. Al-haqqu min rabbik, karena kebenaran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran maka mereka berada di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Lau sakatal jahid makhtalafan nas, andaikan orang bodoh itu dia paham dirinya, saya bodoh, tidak boleh saya ngomong, saya ini enggak punya kapasitas, saya tidak profesionalisme dalam apa yang saya ingin bicarakan, dan kemudian dia diam, maka manusia tidak akan berpecah belah. Akan tetapi akan senantiasa muncul orang-orang bodoh, orang jahil yang menganggap dirinya berilmu, yang menganggap dirinya punya kapasitas berbicara menengahi umat, namun mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dalam berbicara, sehingga terjadilah perselisihan di antara manusia. Ya, ketika ada orang bodoh yang mungkin digandrungi, yang mungkin disenangi oleh banyak manusia, dia kemudian mengambil salah satu pihak, maka akan terjadi semakin banyak perselisihan. Dan hati-hati kemana anda berada, kemana anda berdiri. Apakah anda berada di barisan khadda'at, para pendusta, para perusak agama Allah Subhanahu wa taala, atau anda berada di atas kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Taruhlah misalnya, anggap saja ada orang mengkritik Adi Hidayat dengan gulu, dengan berlebihan, menggaris X misalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh tadi Felix Shaw, kesalahan dia mengkritik sangat tajam kepada Adi Hidayat, tidak ada niatan baik, taruhlah mereka salah. Sekarang apakah dengan seperti itu, dengan argumen seperti itu, dengan pembelaan seperti itu, gugur kesalahan Adi Hidayat? Tidak. Justru orang ini datang untuk memberi syubhat di kepala manusia. Dan orang seperti ini, Ruwaibidah, tidak pantas didengarkan perkataannya, tidak pantas disimak apa yang dia bela.
jatuh hukumnya ikhwan. Tidak ada manfaat pembelaan daripada orang-orang Ruwaibidhah yang tidak paham permasalahan yang ada. Baik, andaikan pun dia salah, orang mengkritik Adi Hidayat dengan gulu, dengan berlebihan, tetapi kesalahan Adi Hidayat tidak terhapus sampai dia bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ada klarifikasinya. Dia merasa tidak ada masalah, tidak ada kemudian kesalahan yang besar yang harus diperminta maafkan dan harus bertobat kepada Allah. Tinggal dia urusannya dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ana sih, mungkin ustaz-ustaz yang udah paham dengan klarifikasinya Adi Hidayat, udah paham ini orang kekeh, kokoh dengan kesalahannya, sombong menerima nasihat, dan satu garis bawah yang kita dapatkan dari orang seperti ini. Naudzubillah. Inilah bahayanya jamaah Allah kalau orang terperangkap dengan kecerdasannya. Ya, sudah bahas panjang lebar, terperangkap dengan kepintarannya, sehingga jangan sampai kejelekan yang ada dalam dirinya terperangkap dengan kecerdasan dan kepintarannya, tidak menerima kritik dan saran, bahkan padahal ad-dinu an-nasihat, agama nasihat untuk meluruskan kita, memperbaiki keadaan kita. Boleh jadi orang seperti ini, boleh jadi ya, kita tidak memastikan, boleh jadi dia mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Jadi hati-hati yang mendukungnya, karena boleh jadi anda termasuk orang-orang yang diantara dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Demikianlah ikhwatal iman, rahimakumullah, apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya mungkin anda sampaikan seperti ini bukan berarti mencari panggung, mencari popularitas, bukan. Semata-mata jangan sampai orang awamnya di antara kaum muslimin tertipu dengan syubhat yang sangat halus, syubhat yang pandai dimainkan oleh orang-orang yang pandai omong-omong, syubhat yang pandai disampaikan orang-orang yang pandai berbicara, padahal dia tidak tahu substansi pembahasan yang kita bahas, permasalahan yang ada, yang terjadi blunder di Ustaz Adi Hidayat. Dia tidak paham bahwasanya konsekuensinya sangat besar yang mungkin mengancam agamanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.